Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Pengadegan kelas 8 yang sedang melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Ya, pada pembelajaran kemarin kita semuanya sudah belajar tentang pengertian teks berita, unsur-unsur berita, serta kita semuanya belajar menyimpulkan berita. Coba saya tanya terlebih dahulu, masih ingatkah pembelajaran tersebut? Iya, tentunya kalian masih ingat tentang pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran kali ini kita semua akan belajar tentang struktur serta kebahasaan teks berita. Sebelum kita ke pembelajaran, ada beberapa kompetensi yang harus kalian ketahui. Apa itu saja kompetensinya? Ya, kita lihat bersama. Ya, pada 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Indikatornya diharapkan kalian dapat mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Indikatornya diharapkan kalian dapat membuat suatu teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian pada pembelajaran ini kita langsung saja itu ke struktur teks berita. Sebelum kita pembelajaran, apa itu struktur? Coba kalian amati kira-kira struktur itu apa? Bisa kalian lihat di contoh tubuh kalian. Struktur tubuh kalian ada apa saja? Yang pertama jelas ada kepala, tubuh, tangan, dan kaki. Iya, jadi apa itu struktur? Iya betul, struktur itu sama saja dengan bagian-bagian. Coba kalian cari struktur dari teks berita atau bagian-bagian dari teks berita. Ya, yang pertama ada judul, kedua kepala berita, ketiga ada tubuh berita, keempat ada ekor berita. Ya, judul dibuat menarik. Agar apa? Agar pembaca tertarik membaca isi berita. Jadi intinya judul itu harus menarik. Supaya apa? Supaya pembaca tertarik. Kedua, ada kepala berita. Nah, ini bagian paling penting dalam berita. Di dalam kepala berita ini terdapat sebuah unsur-unsur pokok adik simbanya. Yang ketiga itu ada tubuh berita. Tubuh berita merupakan suatu peristiwa atau kronologis kejadian yang dilaporkan. Biasanya terdapat kalimat-kalimat langsungnya dari si tokoh tersebut. Dan yang terakhir ada ekor berita. Nah, di sini struktur di sini merupakan informasi tambahan atau informasi yang kurang penting yang tidak berkaitan dengan judul tersebut. Ya, di sini kita akan berlatih mengidentifikasi struktur teks berita. Bisa kalian lihat? Judulnya itu tentang Merah Putih Berkibar Indonesia Raih Medali Olimpiade Matematika di Inggris. Bisa kalian baca sendiri, dilihat di situ. Kemudian kalian identifikasi struktur teks berita tersebut. Coba kalian identifikasi. Iya, waktunya sudah habis. Iya, jawabannya lihat di sini. Judul kalian lihat yang di bold ini, yang ditebalkan. Merah Putih Berkibar Indonesia Raih Medali Olimpiade Matematika di Inggris. Itu judul beritanya. Kepala beritanya di mana? Kepala beritanya di paragraf yang pertama di sini, yang terdapat unsur-unsur adik simbanya. Dan yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan kronologis dari judul tersebut. Ada pada paragraf 2 dan 3. Dan yang keempat, ekor berita merupakan suatu pernyataan yang kurang penting. Lah di sini kurang pentingnya di mana? Yaitu ada harapan-harapan si Direktur Pembinaan SMA si Purwadadi Sutanto tersebut pada paragraf ke-4 itu ekor beritanya. Paham Gi? Oke, kalau paham kita lanjut berikutnya.
Ada ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama ada kata baku. Kedua, kalimat langsung. Ketiga, kata kerja mental. Keempat, konjungsi temporal. Dan yang kelima itu keterangan waktu dan tempat. Ya, di dalam keterangan waktu dan tempat, keterangan waktu itu yang berkaitan dengan tanggal, bulan, kemudian ada pagi, malam, siang, malam, sore, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan tempat yang berkaitan dengan tempat, jelasnya ada ruangan, kota, negara, dan lain sebagainya. Kemudian kata baku, apa sih itu kata baku? Kata baku itu kata yang sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tata bahasanya. Nanti pada pembelajaran berikutnya di slide yang lain akan kita bahas lebih rinci lagi. Kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang atau tokoh. Kata kerja mental, dari kata kerja mental. Mental itu pemikiran, berarti merupakan suatu kata kerja hasil kegiatan pemikiran. Konjungsi temporal, dari kata dasar tempo, berarti urutan waktu. Sudah paham? Ya, kalau belum paham akan saya jelaskan lebih rinci di slide yang berikutnya. Kita lihat, sini ada contoh kata baku. Kata baku tadi kata yang sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini, kata tidak bakunya ijazah pakai S. Kemudian kata bakunya pakai Z, ijazah. Izin menjadi izin. Februari menjadi Februari, November menjadi November, provinsi, provinsi, antri menjadi antre, resiko menjadi risiko, seksama, saksama, cabai, cabai, sate, satai, capek, capai, pikir, pikir, hafal, hafal, zikir, zikir, azan, azan, zalim, zalim, salat, salat, wudhu, wudhu, ikomat, ikamat, jumat, jumat, silahkan, silakan, tenteram menjadi tenteram. Tuh, paham untuk kata baku. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi yaitu untuk berikutnya yaitu tentang kalimat langsung. Sudah saya jelaskan tadi. Kalimat langsung itu kalimat yang secara langsung diucapkan oleh tokoh dan ditandai tanda petik 2. Betul sekali. Contohnya di sini. Saya sedang belajar, kata Ali. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan Ali. Nah, di sini merupakan kalimat langsungnya ini. Ditandai dengan tanda petik 2. Nah, paham? Oke. Kalau paham, berikutnya ada setelah kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung atau konjungsi bahwa. Ini dilihat kebalikan dari kalimat langsung. Kalimat langsung, saya ulangi, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan secara tidak langsung oleh tokoh. Biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. Contoh, Ali mengatakan bahwa dia sedang belajar. Tidak ada tanda petiknya, akan tetapi ditandai dengan konjungsi bahwa. Paham? Oke, kalau kita sudah paham semuanya, kita lanjut materi berikutnya yaitu tentang kata kerja mental. Kata kerja mental sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya yaitu bahwa kata kerja yang berkaitan dengan hasil pemikiran. Contoh, memikirkan, berhubungan dengan pemikiran, membayangkan, pemikiran juga, memukul, bukan, itu bukan kata kerja mental karena berkaitan dengan otot. Menduga, berkaitan dengan pemikiran. Contoh di sini, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan. Dan di sini berkaitan dengan pemikiran, memikirkan. Warga membayangkan, apakah pakai otot? Tidak, itu memakai pemikiran, pakai otak, pakai pemikiran. Oke, paham? Paham. Oke, lanjut lagi. Konjungsi temporal dari kata dasar tempo itu waktu. Jadi konjungsi yang berkaitan dengan urutan waktu. Contoh,
kemudian sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu, dan lain sebagainya lah. Masih banyak lagi. Coba kita lihat contoh kalimatnya. Oke, ya ini contohnya. Para siswa berkumpul di halaman sekolah. Kemudian mereka naik ke atas bus. Ada kata kemudian. Dinda Rahmawati mendapat peringkat pertama sejak ia duduk kelas 7. Iya. Bisa dilihat di sini ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan seterusnya. Bisa kalian lihat. Oke. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut berikutnya. Keterangan waktu dan tempat. Ya, keterangan waktu itu yang berkaitan dengan waktu. Sudah saya jelaskan sebelumnya di slide yang sebelumnya. Ada tanggal, bulan, pagi, malam. Untuk keterangan tempat, ada kota, negara, ruangan, dan lain-lain. Contoh di sini. Rabu 19 Desember peningkatan arus mudik menjelang tahun baru mulai memadati jalanan. Sini berkaitan dengan, iya betul, urutan keterangan waktu. Gempa dengan kekuatan 5,5 SR menerjang Maluku pagi ini. Berkaitan dengan waktu. Ya, keterangan waktu, ada kata pagi. Oke. Yang keterangan tempat, di sini kita lihat contohnya. Pelabuhan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non 9. Di mana tempatnya? Jelas, di Pelabuhan Merak. Iya, anak-anakku semuanya sudah pintar. Kemudian kita lanjut lagi. Iya. Materi yang berikutnya itu menulis teks berita yang terdapat pada kompetensi dasar 4.2. Nanti kalian di sini diharapkan dapat menuliskan suatu teks berita sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Bagaimana cara menulis teks berita tersebut? Cara menulisnya di sini kita perhatikan dengan seksama. Oke, langkah-langkah menulis teks berita. Lihat di sini slide mulai berjalan ke atas. Oke, yang pertama, menentukan sumber berita. Ya, kalian harus mencari sumber berita, yakni peristiwa yang menarik serta berkaitan dengan orang banyak. Contoh, kalian mencari sumber beritanya. Contohnya itu ada batu ponari yang bisa menyembuhkan orang banyak, menarik. Contoh lain, Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke SMP Negeri 1 Pengadegan, menarik, berkaitan dengan orang banyak juga. Paham? Untuk yang pertama. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Jadi langsung terjun ke lokasi, ke TKP tersebut untuk mengamati serta melakukan wawancara. Setelah wawancara, kemudian kita tahap ketiga, mencatat unsur-unsur beritanya. Kita catat catatan kecil dengan membuat kerangka adik Simba. Masih ingat adik Simba kan? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Setelah dibuat catatan kecil, kemudian yang keempat kita kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah berita. Setelah berita tersebut jadi, jangan lupa berita tersebut disunting terlebih dahulu dengan sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Paham langkah-langkah dalam menulis teks berita? Oke, paham anak-anakku semuanya. Ya, pada pembelajaran hari ini kita semuanya sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks berita, serta kita sudah mengetahui langkah-langkah menulis teks berita. Pada pembelajaran yang akan datang diharapkan kalian sudah dapat menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.